Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Nur Aisyah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa dalam Pemecahan Masalah pada Materi Program Linier pada Siswa kelas 11 SMA N1 Tayu berdasarkan teori Newman. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah. Yang pertama, latar belakang. Menurut Kurnia, tahun 2014, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, yaitu kesalahan memahami soal, kesalahan membuat model matematika, kesalahan melakukan perhitungan, dan kesalahan dalam menarik kesimpulan. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di SMA N1 Tayu, kemampuan pemecahan masalah siswa tergolong kurang baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya siswa yang melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah kontekstual seperti soal cerita. Berdasarkan uraian permasalahan, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang analisis kesalahan siswa dalam pemecahan masalah pada materi program linier pada siswa kelas 11 SMA N1 Tayu berdasarkan teori Newman. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal program linier pada siswa kelas 11 dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal program linier pada siswa kelas 11. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, fokus penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis atau peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal program linier pada siswa kelas 11 SMA N1 Tayu berdasarkan teori Newman. Yang kedua, apa faktor penyebab terjadinya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal program linier pada siswa kelas 11 SMA N1 Tayu berdasarkan teori Newman. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal program linier. Yang kedua, mengetahui faktor penyebab kesalahan dalam menyelesaikan soal program linier. Berikutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran terhadap upaya peningkatan kemampuan siswa dalam mempelajari matematika, khususnya dalam menyelesaikan soal program linier. Manfaat praktisnya yaitu ada guru dan siswa. Bagi guru, informasi tentang kesalahan-kesalahan siswa dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guru dalam menentukan rancangan pembelajaran tahun berikutnya. Bagi siswa, harapannya dapat mengetahui penyebab dan jenis kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan soal materi program linier sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan saat mengerjakan soal program linier. Penegasan istilah. Penegasan istilah terdiri dari analisis kesalahan. Yang kedua yaitu prosedur Newman. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Yang keempat yaitu program linier. Kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Terdiri dari prosedur Newman untuk analisis kesalahan siswa. Yang kedua, pemecahan masalah. Yang ketiga, materi program linier. Yang keempat, penelitian yang relevan. Yang kelima, kerangka berpikir.
prosedur Newman untuk analisis kesalahan siswa. Nah, ada 5 tipe kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan masalah matematika menurut Newman, yaitu yang pertama kesalahan membaca atau reading errors, yang kedua yaitu kesalahan memahami, yang ketiga kesalahan transformasi, yang keempat kesalahan keterampilan proses, dan yang kelima yaitu kesalahan penyimpulan jawaban. Yang kedua, pemecahan masalah. Pemecahan masalah sendiri, menurut Polya, terdapat 4 langkah dalam pemecahan masalah matematika. Yaitu yang pertama, memahami masalah, yang kedua, menyusun rencana, yang ketiga, melaksanakan rencana, dan yang terakhir yaitu melihat kembali, atau look back. Selanjutnya yaitu materi program linier. Nah, materi program linier merupakan materi bab kedua yang diajarkan di kelas 11 semester 1. Masalah program linier berkaitan dengan kendala, fungsi tujuan, daerah penyelesaian, menentukan nilai optimum, dan membuat kesimpulan. Kompetensi dasar pada materi program linier pada kelas 11 adalah KD 3.2, yaitu menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual, serta KD 4.2, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Untuk yang pertama, di dalam materi program linier, kita akan belajar pertidaksamaan linier 2 variabel dan daerah penyelesaian. Yang kedua, menyelesaikan masalah program linier dengan metode uji titik pojok. Yang ketiga, menentukan nilai optimum dengan garis lidik. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Nah, penelitian ini terdiri dari yang pertama yaitu dari Lili Nur Indasari, Rosita Dwi Ferdiani, dan Timbul Yuwono pada tahun 2018 dengan judulnya yaitu Analisis Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal Cerita Berdasarkan Teori Newman. Yang kedua yaitu dari Oktaviana Dwi pada tahun 2017 dengan judulnya yaitu Analisis Tipe Kesalahan Berdasarkan Teori Newman dalam Menyelesaikan Soal Cerita pada Mata Kuliah Matematika Diskrit. Yang terakhir yaitu Kristianti dan Retnawati pada tahun 2020 dengan judulnya yaitu Analisis Kesalahan Siswa dalam Pemecahan Masalah Matematika Program Linier dengan Prosedur Newman dalam Setting Pembelajaran Core. Berikut adalah kerangka berpikir. Yang pertama, yaitu kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi program linier. Lalu selanjutnya akan diuji dengan prosedur Newman, yaitu dengan 5 tahapan. Nah, setelah itu apabila sudah diuji dengan prosedur Newman, kita akan mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam pemecahan itu nanti seperti apa. Lalu, apabila sudah diketahui jenis kesalahannya, akan diketahui tipe kesalahan siswa berdasarkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Seperti itu. Bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk lokasi dan sasarannya, lokasinya sendiri yaitu di SMA N1 Tayu. Sasaran penelitian yaitu peserta didik di SMA N1 Tayu kelas 11. Waktu penelitian yaitu pada semester genap tahun pelajaran 2020 atau 2021. Penentuan subjek penelitiannya yaitu terdiri dari 36 siswa, kemudian dipilih 4 orang melalui wawancara. Untuk instrumen penelitiannya yaitu terdiri dari instrumen utama yaitu peneliti dan instrumen bantu yaitu tes soal cerita,
berupa masalah kontekstual. Nah, yang kedua yaitu pedoman wawancara, yang ketiga itu lembar validasi. Sampel sumber data. Menurut Lexi Jimolong, sumber data utama dalam penelitian ialah kata-kata tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk teknik samplingnya, yaitu yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Sugiono tahun 2012, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Untuk teknik pengumpulan datanya, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut, yaitu melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis data yaitu Mills dan Huberman mengemukakan 3 tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu yang pertama reduksi data, paparan data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Nah, ini itu mohon maaf ya karena ada kesalahan mengetik di sini, yaitu teknik keabsahan data. Maksud dan tujuan dari keabsahan data dan temuan ini adalah untuk mengecek apakah laporan atau temuan hasil penelitian tersebut betul-betul sesuai dengan data. Yaitu untuk mengeceknya, yaitu yang pertama perpanjangan pengamatan, yang kedua yaitu triangulasi, yang ketiga yaitu pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Jadi seperti itu. Cukup sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi tentang proposal penelitian saya mohon maaf. Dengan besar hati, saya menerima kritik dan saran dari teman-teman sebagai masukan dan agar proposal penelitian saya lebih baik dari sebelumnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.